Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salam dan selawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara, kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi di langit dan di bumi yang terjadi pada diri manusia. Proses itu benar adanya, tidak dibuat-buat atau tidak dikehendaki oleh Tuhan yang sewenang-wenang. Tetapi proses itu terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Kebenaran itulah yang meliputi langit dan bumi, tumbuh di langit dan di bumi. Dengan kebenaran itu segala sesuatu terjadi di langit dan di bumi.
dan terjadi pula pada diri manusia. Ya, dengan kebenaran itu. Nah, itu. Ya. Contohnya saja seperti ya, kemuliaan. Orang yang mulia ya, itu ketika dia misalkan saja dia memiliki perilaku yang baik, dia memiliki pengetahuan, ya, dia suka menolong. Di situ tumbuh kemuliaan. Ya. Pada diri orang yang seperti itu tumbuh kemuliaan. Berbeda kalau orang itu kotor. Ya. Perbuatan salah. Perbuatan merusak. Nah, di situ tidak tumbuh kemuliaan. Ya, tetapi kekotoran itu menumbuhkan kegelisahan, tidak tenang, ya, menumbuhkan panas, menumbuhkan penyakit. Ya. Jadi proses itulah yang tumbuh. Ya. Proses yang berdasarkan hukum sebab akibat. Bukan dibuat-buat. Itu apabila badan kita bersih, ya, dari badan yang bersih keluar bau yang harum. Pasti keluar itu. Nah, seperti orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan ilmu, ya, itu mendorong perbuatannya itu, gerak langkahnya itu menjadi luas. Ya. Jalannya itu menjadi luas. Ilmu yang dia miliki itulah yang mendorong langkah perbuatannya menjadi luas, ya, panjang. Tetapi kalau ilmunya pendek sedikit, ya, akibatnya langkah kakinya pun pendek, tidak jauh. Itu hukum sebab akibat. Kebenaran yang seperti itulah yang tumbuh. Ya. Yang tumbuh pada diri manusia. Yang tumbuh di langit dan di bumi. Artinya manusia menerima akibat dari kondisi jiwa raganya. Dari apa yang dia miliki, ya, dari keadaan dirinya, manusia menerima akibat dari semuanya itu. Nah, itu dah. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Nah, contohnya kita memiliki ilmu yang tinggi. Nah, ya. Kemudian kita memiliki harta yang banyak. Nah, kemudian kita memiliki jabatan. Ya.
Dengan itu kita ditinggikan atau dimuliakan. Ditambah lagi akhlaknya bagus. Atau sehingga kemuliaan itu tidak hilang. Tidak hilang kemuliaan. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, siapa yang akan memuliakan kita itu? Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya jabatan, apalagi perbuatan kita salah. Siapa yang akan memuliakan diri kita, yang akan menghargai diri kita, itu tidak ada itu. Tidak. Jadi ada sebab, ada akibat. Al-Quran mengatakan tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Nah, itu dia. Nah, jadi artinya kemuliaan manusia itu diangkat. Kemuliaan manusia itu ya ditegakkan dengan apa yang dia miliki. Semakin bagus yang dia miliki, semakin halal harta yang dia miliki, semakin benar pekerjaan yang dia lakukan, kemuliaannya semakin meningkat. Atau ya, semakin tinggi kemuliaannya. Tetapi kalau perbuatan kita salah, harta yang kita makan banyak yang halal, yang tidak halal, banyak yang haram. Itu menjatuhkan kemuliaan. Tidak ada yang memberikan kemuliaan kepada diri kita. Sudah. Nampak. Kita rajin beribadah. Tapi ilmu sedikit, pengetahuan sedikit. Berapa kemuliaan yang dapat oleh kita itu? Apakah sama dengan orang berilmu? Tentu tidak. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas, tentu kemuliaan yang dia dapatkan lebih tinggi daripada orang yang memiliki ilmu yang sedikit. Atau orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, tentu kemuliaannya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki jabatan, walaupun dia sama-sama beriman. Sama-sama beribadah. Itu berbeda. Itu. Seperti iman. Iman itu sebenarnya kan untuk mendorong. Yang diimani itu bukan tubuh Allah. Allah menurunkan aturan. Aturan-aturan itu diberikan kepada manusia. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan, itulah yang harus diimani oleh manusia. Kan nampak? Aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, aturan itu yang diimani. Aturan itu jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti. Ini manusia dikatakan kafir, kenapa?
Ah, ya, karena mereka merubah aturan. Seperti orang Yahudi, ya, kitab yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi, ya, nah kitab itu mereka rubah-rubah isinya. Aturan-aturan itu dirubah diganti. Nah, itu artinya mereka tidak beriman kepada aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ah, itu. Ya. Nah. Dia beriman Allah itu ada. Ya. Tetapi dia tidak beriman kepada aturan yang diberikan oleh Allah itu. Tidak percaya. Bahkan diganti-ganti aturan itu. Nah, sehingga mereka dikatakan kafir, ya. Munafik. Ya. Dari. Nah, mereka tidak beriman. Jadi yang diimani itu aturan yang telah diberikan. Aturan yang sudah ditetapkan itu yang diimani. Ya. Nah. Keimanan manusia kepada aturan. Kemudian aturan itu diamalkan, dijalankan. Itulah yang mendorong pertumbuhan jiwa raga manusia. Atau ya, itu aturan. Nah, contohnya seperti salat. Ya. Di dalam salat itu ada gerakan-gerakan. Nah, di dalam salat itu ada gerakan-gerakan berdiri, ruku, sujud. Nah, gerakan-gerakan itu berfungsi untuk menegakkan jiwa raga. Mengangkat rohani yang jatuh. Ada. Memperkokoh hati kita. Nah, jadi gerakan-gerakan ruku sujud di dalam sholat itu dipercayai mampu menegakkan jiwa raga kita, memperkuat, memperkokoh. Atau keyakinan kita, kepercayaan kita, keimanan kita bahwa gerakan-gerakan ruku sujud mampu menegakkan jiwa raga kita, itu mendorong kita untuk menjalankan salat. Mendorong kita untuk melaksanakan salat. Itu fungsi daripada iman. Nah, itu deh. Ya. Tuh. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang ada di dalam dirinya itu ilmu itu. Ya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu yang dia pegang di dalam dirinya, itu yang dia imani, itu yang dia amalkan. Atau ya, bukan beriman kepada tubuh Allah, hendak. Ya, Allah punya tubuh, tubuhnya yang diimani. Buat apa diimani tubuhnya? Nah, jadi iman itu, ya, itu beriman kepada ilmu, kepada cara, jalan. Nah, tuh. Dan itu mendorong manusia untuk beramal. Ya, mendorong manusia untuk berusaha menegakkan dirinya, memperbaiki dirinya. Nah, sehingga manusia menjadi manusia sempurna.
Itu dia. Nah, jadi sempurnanya seorang manusia, berhasilnya manusia menjadi manusia yang sempurna, itu didorong oleh iman. Keimanan manusia itulah yang mendorong manusia untuk beramal, bertakwa, berusaha memperbaiki diri, membentuk diri, memperkokoh jiwa raga, sehingga dia berhasil menjadi manusia sempurna. Iman itu yang mendorong. Itu dia. Nah, jadi orang-orang beriman, semakin tinggi imannya, jiwa raganya makin kokoh. Jiwa raganya makin bagus, makin bersih. Nah, ada hubungannya. Tuh. Ya. Nah, kita beriman, tetapi jiwa raga kita tidak bersih. Nah, itu tidak sesuai itu. Nah, kita beriman, tetapi kita masih makan riba, makan yang haram. Kita beriman, tetapi ibadah kita kadang-kadang tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, main-main. Itu tidak sesuai itu. Iman itu berhubungan dengan ilmu. Ilmu yang tepat, ukuran yang tepat. Ya. Benar. Yang kita imani itu tata cara yang tepat dalam membentuk diri. Itu yang diimani. Tapi kalau salah tata caranya, itu merusak ke badan. Tata cara yang salah tidak perlu diimani. Itu. Contohnya saja, kalau kita makan satu piring, itu diimani mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Itu kalau kita makan satu piring, ukuran satu piring. Ya, itu. Tetapi kalau kita makan sesuap nasi, ukuran sesuap nasi, itu tidak mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Ukuran makan sesuap nasi itu tidak perlu diimani. Ya, itu keimanan yang salah itu. Mempercayai bahwa ukuran sesuap nasi mampu mendorong pertumbuhan kita, itu keimanan yang salah. Tetapi kalau kita beriman kepada ukuran satu piring nasi mampu meningkatkan kekuatan diri kita, itu keimanan yang benar, yang tepat. Itu deh. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya sama. Tata cara ibadah yang tepat itu mampu mendorong pertumbuhan jiwa raga kita, mampu membentuk, memperkuat. Tetapi kalau salah tata caranya, itu tidak mampu mendorong pertumbuhan jiwa raga. Tata cara yang salah dalam beribadah itu tidak perlu diimani. Itu iman yang salah itu. Iman yang benar itu beriman kepada tata cara yang tepat. Tata cara yang tepat, ukuran-ukuran yang tepat yang mampu mendorong pertumbuhan, mampu membentuk jiwa raga. Itu yang diimani. Jadi iman itu jatuhnya ke mana?
iman itu jatuhnya kepada jalan yang tepat, ukuran yang tepat, yang mampu memelihara manusia, mendorong pertumbuhan jiwa raga manusia, mampu membentuk, menyempurnakan diri manusia. Iman jatuhnya di sana. Itu yang diimani. Nah, itu dia. Ya, sehingga orang-orang beriman itu, imannya itu mampu membentuk jiwa raganya yang sempurna. Itu iman. Nah, itu dia. Sempurnanya jiwa raga manusia itu diangkat, ditegakkan dengan ukuran-ukuran ibadah yang tepat. Nah, itu, jadi ada hubungannya. Tetapi kalau salah ukuran ibadahnya, itu tidak mampu menyempurnakan jiwa raga manusia. Nah, itu. Jangan dipakai ukuran yang salah itu. Jangan diimani ukuran yang salah. Atau semuanya seperti itu. Tuh. Jadi iman yang sebenar-benarnya iman itu kepada ukuran yang tepat. Ukuran-ukuran yang mampu membentuk jiwa raga kita. Tentu kita harus periksa diri kita. Tentu kita harus mengenal diri kita. Nah, itu. Jalan apa yang cocok untuk tubuh kita, yang sesuai. Manusia berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Berbeda tubuhnya. Ya. Berbeda pula kekuatannya, kemampuannya. Berbeda pula jalannya. Berbeda pula cara-cara untuk membentuk jiwa raganya. Ya. Nah, tentu kita harus mencari yang cocok, yang sesuai dengan diri kita. Untuk itu, manusia dituntut untuk mengenal dirinya. Itu deh. Ya. Manusia dituntut untuk mengenal dirinya. Itu hukumnya. Itu jalannya. Itu deh. Ya. Ya, jadi sebelum kita beramal, kita harus mengenal diri, sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan, ya, untuk membentuk diri kita. Apa kebutuhan diri kita? Seperti laki-laki, ya, kebutuhan laki-laki apa? Itu berbeda dengan perempuan. Kebutuhan perempuan apa? Itu berbeda, tidak sama. Nah, itu harus mengenal diri. Nah, itu. Tentu cara-cara membentuk diri berbeda pula itu. Ya. Cara-cara membentuk diri, ukuran-ukuran yang dipakai, ya, dalam membangun jiwa raga itu berbeda-beda pula itu. Disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kondisi jiwa raga. Nah, itu deh. Jadi iman itu jatuhnya kemana? Kepada ukuran-ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat atau dikatakan jalan yang benar. Ya. Kesanalah kita beriman. Beriman kepada ukuran-ukuran yang tepat, tata cara yang tepat, jalan yang tepat. Ya, iman itu mendorong kita untuk menjalankan, untuk mengamalkan aturan-aturan itu. Sehingga jiwa raga kita terangkat, terbentuk, menjadi sempurna. Itu dia. Sehingga saya mengatakan iman kepada yang gaib, ya, itu tidak memberikan manfaat. Ya, tidak mendorong pertumbuhan. Iman kepada yang gaib tidak menegakkan diri. Ya, tidak mampu membentuk jiwa raga kita. Itu iman kepada yang gaib.
tidak dimengerti itu. Iman kepada yang gaib itu maksudnya iman kemana itu? Tidak dimengerti. Jadi yang diimani itu jalan itu, tata cara. Tata cara beramal, ya. Tata cara bergaul. Tata cara dalam membangun kehidupan. Ya, macam-macam. Tata cara yang benar. Yang mampu memelihara diri, membentuk diri. Ya, membangun jiwa raga kita. Tata cara itulah yang diimani, yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mampu membangun kehidupan jiwa raga manusia, yang mampu membentuk manusia menjadi sempurna. Jadi itu diimani. Nah, jadi harus dimengerti dah. Harus dipahami. Iman itu kemana? Itu. Bukan tubuh Allah yang diimani. Tubuh Tuhan. Tuhan punya tubuh. Diimani tubuhnya. Buat apa? Tuh. Selamatnya manusia itu diselamatkan dengan amalan. Atau dengan tata caranya. Tata cara yang dipakai dalam hidup. Tata cara yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Tata cara yang tepat itulah yang menyelamatkan jiwa raga manusia. Kalau salah tata caranya tentu merusak. Itu tata cara yang tepat dalam bergaul, dalam hidup, itulah yang dipegang teguh, yang diimani, yang dipakai setiap hari. Itu yang bermanfaat. Itu yang berguna. Itu dia. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman kepada tata cara yang tepat. Dia hidup dengan tata cara yang salah. Dia beriman, tetapi cara hidupnya salah. Itu tidak menyelamatkan dirinya. Itu merugi. Jadi sumber keselamatan itu, selamatnya seorang manusia itu diselamatkan oleh cara hidupnya yang tepat. Bukan diselamatkan oleh tubuh Tuhan. Tangan Tuhan panjang. Tubuh Tuhan besar. Itu yang menyelamatkan. Bukan. Tuh. Jadi yang diimani itu tata cara itu, ilmu itu, perintah yang diberikan, aturan-aturan, ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itulah yang diimani, yang dipercayai. Itu kenapa? Itu iman. Itu. Jadi kebanyakan manusia itu merubah-rubah aturan. Merubah-rubah ukuran ibadah. Dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Itu artinya manusia tidak percaya dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia tidak percaya dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Itu artinya juga manusia belum menjalankan perintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Belum. Perintah sebenar-benarnya perintah adalah perintah. Perintah itu dijalankan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Itu perintah sebenar-benarnya perintah. Tetapi kalau ukuran ibadah ditambah, ukuran ibadah dikurangi, dibuat-buat ibadah baru, itu artinya manusia belum menjalankan
ibadah yang sudah ditetapkan ukurannya oleh Tuhan. Manusia belum menjalankan itu. Dan itu artinya manusia belum beriman kepada Allah. Nah, itu manusia belum beriman, belum tidak percaya kepada ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Tidak percaya itu. Atau Allah memberikan aturan bagaimana cara hidup yang tepat. Dia berikan aturan. Tapi manusia merubahnya. Itu artinya manusia tidak percaya kepada aturan yang ditetapkan, yang diberikan oleh Tuhan. Itu. Jadi Allah memberikan aturan, tata cara, ukuran-ukuran. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara beramal. Allah memberikan aturan-aturan itu. Tata cara beramal itu dia berikan kepada manusia. Tetapi manusia menambah-nambah. Ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan itu menambah atau mengurangi. Itu artinya manusia belum beriman, tidak percaya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Al-Quran mengatakan manusia belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Manusia belum beriman kepada Allah. Belum. Karena manusia merubah aturan-aturan, ukuran-ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Diganti-ganti ukuran itu ditambah-tambah. Itu deh. Kan nampak ada. Itu dikaji deh. Kan nampak ada. Contohnya saja, Tuhan menyuruh kita sholat 4 rakaat. Kita tambah. Setelah 4 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat. Padahal Tuhan menyuruh kita sholat 4 rakaat. Kita tambah, ditambah 2 rakaat lagi. Itu artinya kita tidak percaya dengan ukuran 4 rakaat yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dikaji kenapa Tuhan memberikan ukuran itu. Tuhan menyuruh kita sholat 4 rakaat. Kenapa Tuhan memberikan perintah sholat 4 rakaat itu? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Apa gunanya 4 rakaat itu? Kalau ditambah menjadi 6 rakaat, bagaimana akibatnya? Kalau dikurangi menjadi 2 rakaat, apa akibatnya? Itu dikaji. Berbeda jumlahnya, berbeda pula akibatnya. Tidak sama itu. Semua ibadah seperti itu sistemnya. Cara hidup manusia seperti itu. Kalau ditambah apa akibatnya, kalau dikurangi apa akibatnya. Itu tidak sama akibatnya itu. Itu sebabnya Allah itu melarang manusia menambah-nambah ukuran, mengurang-urangi ukuran. Kerjakan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kerjakan itu. Jadi manusia belum beriman. Iman yang sebenar-benarnya iman itu belum. Al-Quran mengatakan jalan yang sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat. Kenapa? Hari akhirat adalah hari perhitungan. Di hari akhirat itu kita menemukan ukuran yang tetap dengan perhitungan. Segala sesuatu diperhitungkan di hari akhirat sehingga kita melihat mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana ukuran-ukuran yang cocok dengan diri kita.
mana ukuran-ukuran yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Ya, di hari perhitungan, hari akhirat itu nampak itu. Disitulah kita melihat jalan yang sebenar-benarnya jalan. Syariat yang sebenar-benarnya syariat, ajaran sebenar-benarnya ajaran, itu terlihat di hari akhirat. Sehingga Al-Quran mengatakan jalan yang sebenar-benarnya jalan ada di hari akhirat. Di akhir zaman. Itu deh. Sementara Nabi dan Rasul itu mereka datang sebelum kedatangan hari akhirat. Mereka membangun agama Islam, ajaran Islam sebelum kedatangan hari akhirat. Sementara jalan sebenar-benarnya jalan itu ditemukan di hari akhirat. Itu artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum datangnya hari akhirat, ajaran itu belum sempurna. Ukuran-ukuran yang dipakai dalam beribadah itu belum tepat. Belum sempurna itu dia. Sehingga di hari akhirat atau di akhir zaman, kita menjalankan ajaran baru, syariat baru. Itu di akhir zaman. Jalan sebenar-benarnya jalan itu ada di hari akhirat atau di akhir zaman. Itu jalannya, syariatnya berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Berbeda dengan yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Itu berbeda itu. Tidak sama itu. Sehingga saya mengatakan ajaran Muhammad Rasulullah di hari akhirat atau di zaman akhir itu tidak terpakai. Itu berubah, berganti dengan ajaran baru, syariat baru yang dibawa oleh seorang laki-laki yang diberi petunjuk pelajaran. Itulah yang terakhir. Itu dia. Itu terjadi di hari akhirat atau akhir zaman. Kenapa? Sehingga kita harus bersiap-siap untuk melakukan perubahan itu. Syariat Islam itu pasti berubah, ajaran Islam pasti berubah. Hukum itu yang berubah, ilmu yang berubah, tuntutan hukum. Itu sudah pasti itu. Sehingga keimanan manusia itu berubah. Yang selama ini manusia beriman kepada Muhammad Rasulullah, di hari akhirat atau di akhir zaman, keimanan manusia kepada Muhammad Rasulullah itu menjadi pudar, menjadi hilang, berganti kepada seorang laki-laki yang diberi pelajaran petunjuk. Laki-laki itulah yang diimani di akhir zaman atau di hari akhirat. Dialah yang terakhir sesudah Muhammad Rasulullah. Walaupun dia bukan Nabi, walaupun dia bukan Rasul, tetapi dialah yang terakhir, yang akan menyelesaikan urusan manusia di atas permukaan bumi, atau yang akan membawa manusia masuk di surga. Itu dia orangnya, laki-laki yang diberi petunjuk di akhir zaman, di hari akhirat. Itulah jalan yang sebenar-benarnya jalan. Ajaran Islam yang sebenar-benarnya ajaran Islam itu dia. Kenapa? Jadi harus dipikirkan itu. Harus dipikirkan itu. Sehingga saya mengatakan, apakah umat Islam sudah siap terjadinya perubahan ajaran Islam, perubahan syariat? Apakah umat Islam sudah siap untuk perubahan itu? Karena kalau saya turun, ini menimbulkan perkara besar, menimbulkan berita besar, masalah besar.
Kalau saya turun berceramah tentu ini yang saya sampaikan ini. Akan nampak. Ya. Jadi itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji, yang harus kita pikirkan, yang harus kita bicarakan, kita musyawarahkan sehingga menjadi terang benderang. Sehingga cerita ini menjadi terang benderang, kaji ini terang benderang. Itulah untuk pada pagi hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.